Now JF Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Suatu hari Giana sedang sekolah online. Aduh, bosan sekolah, aku mau nonton YouTube ah. Giana, kamu ngapain? Lagi jamnya sekolah online kok malah nonton YouTube sih? Kan Miss dari lihat. Tetap aja Giana. Kamu udah bilang ya, waktunya sekolah itu sekolah. Nanti nontonnya bisa nanti. Nanti Gigi yang rugi loh. Gigi nanti pelajarannya. Ya, lagian meskipun Miss nggak tahu kan Tuhan Yesus tahu. Nanti Tuhan Yesus sedih loh, ya. Oke, nggak boleh gitu lagi ya. Hai adik-adik semuanya. Nah, adik-adik lihat kan video Giana yang tadi? Ayo, siapa yang kayak Giana? Ada yang pernah nggak kayak Giana gitu? Lagi sekolah online, terus adik-adik nonton YouTube, atau main game, atau baca komik. Ada nggak yang kayak gitu? Hayo. Nah, adik-adik pikir-pikir dulu ya. Sekarang kita praise and worship dulu. Habis itu nanti lanjut lagi ngobrolnya. Hai, shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Apapun keadaan kalian, pasti kakak percaya kalian semua ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita kasih salam ke kiri dan ke kanan. Dengan siapapun yang ada di rumah bersama dengan adik-adik semua, katakan bahwa you are love. Hari ini Kak Yolanda ditemanin oleh Kak Ina dan juga sama Kak Tito. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So adik-adik semua, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita sukacita. Amin. Dan kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. So, apapun keadaan kalian, believe that He loves you always. And He loves you so much. Sebelum kita memulai hari ini, yuk mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau sampaikan segala permohonan kita dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala perlindungan-Mu. Kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. We love you so much, Lord. Berkati kami Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak walaupun online, tapi kami bisa merasakan sukacita dan kasih-Mu yang luar biasa. Berkati kami Tuhan dan bukalah setiap hati kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini dan juga memuji nama-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yuk mari kita puji nama Tuhan. Kita mau merayakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, karena Dia sangat baik. Amin. Yuk semuanya, mari bangkit berdiri. Yuk semuanya berikan tanda love, big smile, or jempolnya. Oke? Silakan dikasih di kolom chat ya. Dan semuanya yuk mari kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk tepuk tangan semuanya adik-adik. Semuanya katakan, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Semuanya melompat.
haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ayo adik-adik semuanya, kita mau puji Dia. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yuk kita semua, kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Yuk adik-adik semua, ajak siapa aja yang ada di rumah kalian untuk memuji Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Semuanya katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. 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 Ya Allah yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita sungguh bersyukur ya, kita bisa berkumpul kembali, and we are so blessed by God. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Adik-adik boleh tetap berdiri, atau boleh berlutut, atau boleh duduk yang manis. Dan mari kita saat ini mau menyembah Tuhan kita. Kita mau percaya bahwa Yesus selalu ada di dalam hati kita. Saat adik-adik sedih, saat teman-teman lagi bingung, saat teman-teman mungkin lagi bosen di rumah atau takut, Yesus selalu ada. Jadi jangan kita sedih lagi, jangan kita takut lagi, nggak usah cemas, karena Yesus selalu beserta dengan kita semua, dengan adik-adik, dengan teman-teman, dan dengan kita semua yang ada di sini. Okay, so let us worship the Lord. Kita mau sembah Dia. Mari kita pakai lagu ini untuk sebagai wujud doa kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan penuh iman ya teman-teman semua. Let us declare with faith that He is always there with us. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi
haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku semuanya katakan. Jika adik-adik saat ini sedang ada masalah atau takut atau sedih, don't worry, just leave it to God. Kita mau berdoa dan katakan bahwa Tuhan sungguh Allah yang luar biasa, dan kita mau nyanyikan haleluya. Kita mau sembah namanya yang luar biasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita nyanyikan haleluya bagi Allah kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau perkasa, Engkau yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap dari kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami saat kami sedih, saat kami senang, saat kami berhasil, saat kami gagal, saat kami cemas, atau saat apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kau yang selalu beri kami kekuatan, Kau yang selalu beri kami cinta-Mu. Berkati kami Yesus, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan saat ini bukalah hati dan telinga kami, agar kami siap menerima firman-Mu dan terus mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang saat ini udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Yuk kita panggil sama-sama kakak pembawa firman. Wah, keren-keren banget semua adik-adik praise and worship-nya. Semangat semuanya. Oke, kakak mau tanya nih, adik-adik udah ingat belum ya ayat hafalan bulan November? Kalau belum ingat, kita latihan lagi yuk bareng-bareng. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, sekarang kita buka dari Mazmur bab 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita ulangin sekali lagi adik-adik. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, adik-adik, yuk kita lanjut ngobrol. Gimana? Adik-adik udah ingat belum? Adik-adik pernah nggak kayak Diana gitu? Waktu sekolah online, adik-adik sibuk main game sendiri, atau sibuk baca komik sendiri, atau nonton YouTube sendiri. Karena adik-adik kan pikir, nggak ada yang lihat ini, atau
bilang gak boleh makan snack atau coklat atau es krim banyak-banyak ya. Terus waktu papa mama pergi, adik-adik makan es krim, coklat, permen banyak-banyak. Adik-adik pikir, gak ada yang tahu ini, gak ada yang lihat. Nah, pernah gak kayak begitu? Jangan ya adik-adik, kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus dicobai di gurun, gimana sih ceritanya? Kita lihat yuk video berikut ini. Ini adalah Yesus, anak Allah yang tunggal dan penyelamat dunia. Yesus lahir di Bethlehem. Dia tumbuh di Nazaret, penuh dengan hikmat dan disenangi oleh Allah dan manusia. Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan Tuhan menunjukkan kepada Yohanes bahwa Yesus adalah yang terpilih. Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Di sana ia terus berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam. Ia tidak makan apapun. Ia sangat lapar. Tiba-tiba setan muncul dan berkata, "Jika kamu adalah anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Meski Yesus sangat lapar, Yesus berkata, Tidak, firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berhasil melalui tes yang pertama. Iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Jika kamu adalah anak Allah, loncatlah. Karena firman Tuhan berkata, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kamu, dan mereka akan menaruh engkau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Tapi Yesus menjawab, Firman Tuhan berkata, kamu tidak boleh menguji Tuhan Allahmu. Yesus berhasil melalui tes yang kedua. Lalu Satan membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya. Dan iblis berkata, Aku akan memberikan semuanya kepadamu jika kamu berlutut dan menyembah aku. Tapi Yesus berkata, Pergilah iblis, karena firman Tuhan berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan melayani Dia saja. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Adik-adik lihat kan tadi di video tentang Yesus yang dicobai di gurun, meskipun Yesus dibujuk-bujuk oleh iblis sebanyak 3 kali, tapi Yesus tetap setia dan taat kepada Bapaknya. Yesus tidak mau mengikuti bujukan iblis, ya. Meskipun pada saat itu Bapaknya tidak ada di situ, tapi Tuhan Yesus tahu Allah Bapa di surga selalu mengetahui apa yang Tuhan Yesus, kakak dan adik-adik semua lakukan. Nah, maka itu kita harus selalu nurut, selalu taat sama Tuhan. Meskipun tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada orang yang melihat, adik-adik harus terus berbuat baik, harus terus nurut sama Tuhan. Ya, tidak boleh sekolah online sambil main game, atau sambil nonton YouTube, atau sambil melakukan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan sekolah. Nanti yang rugi adik-adik sendiri. Adik-adik jadi nggak ngerti Miss lagi ngajarin apa. Nah, adik-adik juga kalau misalnya mama papa minta adik-adik untuk nggak boleh makan coklat atau snack atau es krim banyak-banyak, adik-adik juga harus nurut ya. Meskipun nanti mama papa lagi pergi, nggak ada yang lihat, adik-adik juga nggak boleh makan permen, coklat, es krim kebanyakan. Adik-adik bisa batuk, pilek, yang nggak enak badannya adik-adik sendiri. Ya, kita teladani Tuhan Yesus ya. Kita harus selalu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan buat Tuhan, meskipun saat itu tidak ada orang lain. Karena Allah Bapa di surga selalu melihat, selalu mengetahui dan mengawasi apa yang kita semua lakukan. Nah, sekarang saatnya untuk activity. Kita panggil yuk Kak Grace. Halo adik-adik,
kita kembali beraktiviti dengan Kak Grace. Untuk activity kali ini kita akan membuat the integrity flower. Apakah itu integrity atau integritas? Integrity atau integritas adalah ketika adik-adik melakukan dan menurut pada firman Tuhan ketika ada atau tidak ada orang lain. Yuk kita lihat cara membuat aktivitinya sekarang. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat activity kali ini adalah integrity flower activity paper, alat mewarnai seperti pensil warna, atau spidol, atau crayon, lem, atau double tape, dan gunting. Yuk kita mulai aktivitinya. Kita akan ambil activity paper kita dan kita akan mewarnai setiap kelopak-kelopak bunga dan tanaman dalam pot integrity flower dengan pensil warna atau dengan spidol atau dengan crayon. Yuk kita warnai dengan bagus dan baik. Setelah adik-adik selesai menghias dan mewarnai kelopak-kelopak bunga dan tanaman dalam pot, kita akan menggunting kelopak-kelopak bunga dan menempelnya pada pot tanaman supaya menjadi sebuah bunga. Dan inilah hasilnya, the integrity flower. Adik-adik bisa menempel bunganya pada kertas activity atau mengguntingnya lepas dari kertas activity-nya seperti ini. Dengan adik-adik melakukan hal-hal berintegritas yang tertulis pada bunga-bunga ini, adik-adik sedang menanam dan menumbuhkan integrity flower dalam hati dan pikiran adik-adik. Tambah sering adik-adik melakukan hal-hal berintegritas, tambah besar bunga integrity flower adik-adik, tambah Tuhan bangga dan cinta kepada adik-adik. Karena itu menunjukkan cinta adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan inilah activity kali ini. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal berintegritas ya. Sampai jumpa di activity berikutnya. Ayat hafalan di bulan November diambil dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada segala perintahnya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada segala perintahnya. God bless you all. Adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Romo Aan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Tadi adik-adik sudah diajak untuk berdoa bersama, menyanyi dan memuji Tuhan, dan tidak ketinggalan, pasti kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, semoga apa yang sudah adik-adik lakukan bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak serta papa mama di rumah, itu semua semakin membuat adik-adik tekun, setia untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kembali Romo akan mengadakan kuis untuk adik-adik. Pasti adik-adik senang ya, dulu sudah ada yang bisa menjawab lalu mendapatkan hadiah. Nah hari ini juga Romo mau mengajak adik-adik untuk menjawab kuis. Pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah kembali dari kakak-kakak kita. Nah ini kan bulan November nih adik-adik. Ada banyak peristiwa-peristiwa di bulan November ini dari sisi liturgi gereja.
Nah, pertanyaannya ada 5 pertanyaan nanti. Adik-adik harus bisa jawab dan nanti bisa bertanya sama papa mama di rumah kalau tidak tahu. Ya, pertanyaan yang pertama. Tanggal 1 November itu gereja merayakan apa? Pertanyaan yang pertama ya. Pada tanggal 1 November gereja merayakan apa? Lalu yang kedua dilanjutkan pada tanggal 2 November itu juga ada peringatan. Nah, gereja memperingati siapa sih pada tanggal 2 November itu? Dan mengapa gereja memperingati itu semua tanggal 2 November itu? Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, adik-adik harus ingat pada tanggal 4 November itu kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati siapa ya? Ada santo di sana yang kita peringati bersama. Santo siapa? Lalu pertanyaan yang keempat, pada tanggal 9 November gereja itu pesta. Nah, pesta apa? Tanggal 9 November itu. Lalu pertanyaan yang kelima, masih ada lagi pertanyaan yang kelima. Tanggal 10 November gereja memperingati santo siapa? Pada tanggal 10 November gereja memperingati santo siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silakan dijawab dan jawabannya diberikan kepada kakak-kakak kita semua supaya nanti diseleksi siapa yang bisa menjawab kelima pertanyaan benar itu nanti akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak. Yang tidak tahu tanya papa mama di rumah ya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu ini dalam berdoa, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami anak-anak-Mu ini semakin tekun dan setia menjadi anak-anak-Mu yang baik dan mewujudkan apa yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga adik-adik bersama papa, mama di rumah dan saudara-saudara semuanya, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita cuci tangan yang bersih ya 20 detik. Jangan lupa kerjain tugas di rumah. Yuk rajin berolahraga ya. Have a nice day. God bless you. Hai adik-adik. Hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Yesus yang digoda di padang gurun. Tapi hebatnya, Yesus tidak tergoda sama sekali. Dia tetap setia pada imannya dan melakukan hal yang benar. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengikuti teladan Yesus. Kalau misalkan pada saat sekolah online, adik-adik tergoda mau buka YouTube atau main games, no, jangan dilakukan ya. Kita harus fokus mendengarkan guru dan juga mendengarkan apa kata mama dan papa.
Nah adik-adik, sekarang Shiny punya pertanyaan kuis. Seperti yang Romo Aan sudah bilang tadi, ada 5 pertanyaan ya. Ayo dijawab di kolom komen. Bukan di live chat ataupun bukan di WA, tapi di kolom komen ya adik-adik. Pertanyaan kali ini seputar hari-hari raya yang dirayakan dalam gereja Katolik. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 November, gereja Katolik merayakan hari apa? Yang kedua, pada tanggal 2 November, apa yang diperingati dalam gereja Katolik? Dan mengapa ya kita harus peringati itu? Yang ketiga, santo siapa yang kita peringati hari rayanya setiap tanggal 4 November? Yang keempat, di tanggal 9 November, gereja Katolik merayakan sebuah pesta. Pesta apakah itu? Yang kelima, tanggal 10 November, santo siapakah yang kita peringati? Nah, silakan ya adik-adik menjawab. Papa Mama juga boleh membantu loh. Saya ditunggu, nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Oke, sekian dulu Peace at Home hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye adik-adik, Tuhan memberkati. Please like and subscribe.